Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bagaimana menggunakan penggaris atau mistar. Di sana kita belajar bahwa untuk satuan sentimeter, kita bisa menemukan satu buah angka di belakang koma dengan menggunakan penggaris. Namun kemudian penggaris memiliki kelemahan sebab kita tidak bisa melihat angka lagi di belakang angka 8 ini. Dan itu bisa ditutupi dengan adanya alat lain yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih baik daripada mistar. Di sana kita bisa menemukan hingga 2 buah angka di belakang koma ketika kita menggunakan satuan sentimeter. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas alat ukur micrometer scrope. Alat ini biasa digunakan untuk mengukur benda yang sangat tipis. Misalnya saja ketebalan kertas. Ketebalan kertas sulit diukur menggunakan jangka sorong maupun penggaris, dan alat ini bekerja cukup baik untuk mengukur ketebalan benda-benda yang sangat tipis. Satuan yang digunakan dalam micrometer scrope biasanya adalah milimeter. Di sini bisa kita lihat ada 0, 1, 2, jadi 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm. Mungkin kalian bisa membayangkan bagaimana kecilnya satuan ini. 3 mm itu setara dengan 3 buah garis kecil pada penggaris. 1 cm itu berarti terdiri dari 10 garis, yaitu 10 mm. 2 cm berarti 20 mm. Jadi, sesuatu yang diukur dengan alat ini memang merupakan benda-benda yang memiliki ukuran tipis atau kecil. Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana menggunakan micrometer scrope, kalian bisa melihat tampilan berikut ini. Nah, ini adalah tampilan dari micrometer scrope. Ini adalah skala utama. Kemudian ini adalah skala putar atau bisa juga disebut skala Nonius. Dan ini adalah tampilan zoom dari bagian ini. Kemudian ini adalah benda yang akan kita ukur ketebalannya. Sebagai contoh, misalkan kita punya benda dengan tebal segini. Nah, untuk menggunakan micrometer scrope, kita harus pastikan bahwa benda ini sudah mentok atau terjepit, dan nanti jika ini sudah berhenti berputar, berarti kita tinggal baca alat ukurnya. Nah, sudah mentok. Di sini bisa kita lihat bahwa skala utama menunjukkan 13, 13,5, 14, 14,5, dan angka 15 tertutup oleh skala Nonius, yang artinya panjang benda ini adalah ada di antara 14,50 sampai 15,00 mm. Jadi tinggal kita jumlahkan 14,50 ditambah skala Noniusnya. Nah, untuk melihat angka Nonius, kita tinggal pilih garis yang lurus dengan ini. Jadi skala Nonius yang dipakai adalah garis yang ini. Ini adalah angka, karena ini 35, ini 40, berarti makin ke atas itu kan naik ya. Jadi ini 36, 37, 38, 39, 40, 41, terus. Nah, berarti garis ini adalah 39. Jadi 14,50 ditambah 0,39. Jadi 14,89. Kita jawab dan jawabannya benar. Panjang benda ini adalah 14,89 mm. Kita coba lagi. Misalkan kita punya panjang benda segini. Kita pentokkan dulu.
Nah, sudah mentok, tinggal kita baca. Ini adalah angka 10, berarti ini 10,5. Ini garis 11 mm. Udah kelewat. Nah, berarti 11,5-nya kan ketutup ya. Nah, berarti panjang benda ini ada di antara 11,00 sampai 11,50 mm. Tinggal baca skala Noniusnya. Yang lurus dengan ini adalah angka ini. Ini 15, berarti ini 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ini adalah 17. Jadi 11,00 ditambah 0,17. Jadi jawabannya 11,17 mm. Nah, jadi cara menggunakannya seperti itu. Contoh lagi, misalkan kita punya panjang bendanya sangat-sangat kecil, misal segini. Kita tinggal pentokkan dulu. Nah, segini. Ini 0, berarti ini 0,50. Ini 1, 1,50. Nah, angka 2-nya belum terlihat. Jadi panjang benda ini di antara 1,50 sampai 2 mm. Ininya di angka 36, berarti 1,50 ditambah 0,36. Jadi 1,86. Nah, ini jawabannya 1,86. Kalau misalkan kita ngisinya salah, misalkan 88, pasti jawabannya salah. Misalkan 98, nah jawabannya tadi 1,86. Nah, jawabannya adalah 1,86 mm. Dalam bentuk soal-soal yang membahas tentang mikrometerskop bisa diilustrasikan misalnya seperti gambar berikut ini. Ini adalah 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Dan di bagian bawah ada garis-garis kecil yang merupakan tengah-tengah dari tiap-tiap 1 mili ini. Jadi ini adalah 0,5 mili, berarti ini 1,5 mili, 2,5 mili, 3,5 mili, 4,5 mili. Nah, berapa tebal dari benda yang diukur jika tampilan dari skala utama dan skala Nonius tampak seperti ini? Panjang benda yang kita ukur berarti memiliki panjang hingga segini. Jadi, dia lebih panjang dari 4 mm, dia juga lebih panjang dari 4,5 mm. 5 mm ditutup oleh ini, artinya panjang benda ini berarti di antara 4,5 hingga 5 mm. Berapa panjang pastinya dari benda yang kita ukur? Ya kita harus melihat skala Noniusnya juga. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa benda itu memiliki panjang di antara 4,5 hingga 5 mm. Yang harus kita lakukan adalah kita tinggal menjumlahkannya dengan skala Nonius. Skala Nonius yang digunakan adalah skala yang lurus dengan garis ini. Jadi yang kita pakai adalah nilai garis ini. Jika ini 25, ini 30, berarti makin ke atas itu naik. Berarti ini 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Artinya garis ini berarti 28. Makanya panjang benda ini berarti 4,78 mm.